orang yang menang di bulan Ramadan bukan berarti setelah malam Lailatul Qadar kemudian dia dinyatakan menang. Itu belum tentu. Orang yang menang di bulan Ramadan setelah Idul Fitri, pola ibadahnya sama dengan pada saat Ramadan. Itu adalah orang yang menang. Gitu. Jadi ketika pola ibadahnya setelah bulan Ramadan kembali lagi ke sebelum Ramadan, walau alam kita tidak bisa itu tidak bisa tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, tapi orang yang menang itu adalah ya pola ibadahnya dan semangat ibadahnya sama dengan pada saat Ramadan. Dan itu terjaga. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam acara Rhapsody Ramadan Podcast Odoj DKI Jakarta. Masih bersama beliau Ustaz Riki. Ya, halo Ustaz. Alhamdulillah. Baik, dari materi sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan berbuat baik dengan tetangga dan juga kita juga sudah membahas tentang Lailatul Qadar. Kurang lengkap Ustaz kalau nggak membahas materi yang ketiga ini, yaitu mudik gitu, ya. Karena mudik ini saya lihat hanya ada di Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi dari kota berbondong-bondong, bahkan sampai pemerintah pun harus mengatur nih bagaimana agar caranya pemudik ini nggak telat sampai kampung, bahkan dibuatkan jalan tol khusus pemudik nih. Bagaimana nih Ustaz tanggapannya tentang mudik ini Ustaz dalam Islam? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudik sebenarnya Rasulullah SAW pada saat Idul Fitri beliau mencontohkan setelah sholat Idul Fitri beliau kemudian mengunjungi rumah sahabat, kemudian mendoakan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi mengunjungi rumah sahabat kemudian mendoakan, gitu kan? Mendoakan dengan kita sudah menjalani 1 bulan puasa dan inilah hari kemenangan. Nah memang ketika berkunjung ke rumah sahabat atau ke rumah sanak saudara, itu kan sebetulnya lebih kepada konsep silaturahim ya. Silaturahim kalau di dalam Al-Quran banyak dalilnya, ada surat An-Nisa ayat 1, kemudian ada surat Al-Anfal ayat 75, kemudian ada surat Ar-Ra'd ayat 21 dan 25, kemudian ada surat Al-Mumtahanah ayat 8, ada surat Al-Ahzab ayat 6, surat Ar-Rum ayat 38. Jadi banyak sekali dalilnya, dan intinya adalah bahwa silaturahim sangat penting sekali karena bisa menambah keberkahan. Nah, tapi mudik di Indonesia seharusnya ya mudik itu tidak mengurangi semangat kita untuk mendapatkan keberkahan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Banyak dari kita ketika mudik itu malah mengambil tiga hari terakhir atau 2 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga karena sayang banget kan ya, sayang sekali ketika harusnya kita sudah bisa memaksimalkan di bulan terakhir, di 10 hari terakhir Ramadan kita bisa maksimal untuk beribadah. Kemudian kita harus safar ke kampung halaman ya. Dan tentunya kan sedikit banyaknya akan mengurangi intensitas kita untuk beribadah dan sholat malam gitu ya. Bayangkan tadi ketika kita iktikaf 10 hari yang harusnya sudah selesai, yang harusnya akan selesai di hari ke-30 ya, kalau Ramadannya 30 hari, kemudian besoknya Idul Fitri, nah kemudian dikurangi dengan kegiatan-kegiatan mudik gitu ya. Ya kalau mudiknya dekat ya, jadi kalau misalnya saya mudik ke Depok misalnya ya, Jakarta 1-2 jam ya. Ada mudiknya ke Bogor cuma 2 jam. Ini kalau mudiknya ke Aceh gitu ya, atau mudiknya ke Papua gitu, itu kan sangat jauh sekali ya. Kalau saya kan kampungnya di Bukit Tinggi. Jadi saya mudiknya juga harus 1 hari 2 hari gitu kan. Nah itu memang lebih baik disarankan kalau mudik itu tidak mengurangi 10 malam terakhir, dan berarti setelah sholat Id ya. Kadang-kadang kita masih pengen tuh sholat Id bareng sama keluarga gitu ya. Berarti kan kita harus sampai sebelum sholat Id di kampung gitu. Nah kalau dulu zaman jahiliyah itu ada dua hari raya
Itu hari raya Nairus dan hari raya Mahrojan. Itu zaman jahiliyah. Itu berawal dari kebiasaan dari zaman Persia kuno. Nah, kemudian ketika Islam masuk, Nabi SAW memperkenalkan, mengajak untuk dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ternyata di beberapa negara pada zaman dahulu, misalnya pada zaman dinasti Abbasiyah, mereka merayakan Idul Fitri dengan makan makanan selama 3 hari. Itu tapi makan makanan yang halal. Kemudian ada lagi di zaman Mamluk ya, di Mesir, itu mereka merayakan Idul Fitri dengan berbagi pakaian, uang dan makanan ya kepada rakyat. Kemudian di India, di dinasti Mughal, nah itu merayakan Idul Fitri dengan pawai pengawal kerajaan gitu. Nah kalau di Indonesia mungkin ya wallahu alam kita nggak tahu, tradisi mudik ini sebetulnya bagus dan sangat dianjurkan untuk silaturahim, tapi jangan sampai mengganggu kekhusyuan ibadah Ramadan kita. Baik, Masya Allah. Berarti istilahnya boleh mudik, tetapi jangan sampai mengurangi ruh atau semangat kita dalam meraih, terutama malam Lailatul Qadar ya Ustaz ya. Betul. Oke, baik. Ini mungkin ada pertanyaan Ustaz. Kalau seumpamanya sudah terlanjur mudik karena takut, kalau di Indonesia itu nggak sholat id sama keluarga itu nggak afdal Ustaz. Kalau yang seumpamanya sudah terlanjur mudik, bagaimana sekiatnya perjalanan agar tetap mendapatkan 10 malam terakhir itu Ustaz? Iya. Jadi emang bagaimana agar kita memaksimalkan waktu-waktu atau jam-jam selama mudik ya. Kalau di perjalanan misalnya yang naik bus atau naik kereta ke daerah Surabaya ya, atau ke Bali misalnya ya, ada kesempatan untuk istirahat misalnya di waktu malam, itu bisa sambil terawih di bus atau di kereta, sambil terawih gitu kan nggak mungkin sholat terawih di bus ya atau di kereta ya, tapi minimal kita bisa maksimalkan tilawahnya, kemudian zikir gitu ya, kita bisa maksimalkan di sana. Pada saat kita berhenti di rest area, kalau bisa berhenti di rest area, kita bisa maksimalkan untuk sholat tarawih, apalagi yang bawa kendaraan sendiri ya, kita bisa maksimalkan sholat tarawih di situ gitu. Nah, dan memang harus menjaga kesehatan ya, karena setelah sampai di sana, setelah sampai di kampung halaman, kita ingin sholat Idul Fitri dengan keluarga, insya Allah bisa gitu. Intinya jangan sampai selama mudik kita malah lalai dalam beribadah gitu. Baik. Ya Masya Allah, lengkap sekali ya. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Rela akan sesuatu, maka rela pula akan konsekuensinya Ustaz ya. Jadi ketika memang kita mudik, semuanya tetap kita harus menjaga semuanya ibadah. Ya walaupun itu nanti konsekuensinya telat ya Ustaz ya. Tadinya terawih berjamaah mungkin, tapi tetap harus continue, harus tetap semangat untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar ini Ustaz ya. Masya Allah, mudik ini Ustaz. Baik Ustaz, ini tips agar ketika safar itu menjadi ketika memang kita nggak bisa melakukan yang terbaik, minimal apakah boleh kita, maaf nih Ustaz, membatalkan puasa kita, padahal kita kondisinya sedang fit nih ya, tetapi kita membatalkan puasa karena hanya mudik gitu Ustaz. Ini sering banget terjadi Ustaz. Sebetulnya memberikan keringanan untuk orang yang safar, untuk tidak berpuasa, tapi selama kita sanggup ya, dan Ramadan hanya setahun sekali ya, kita usahakan semaksimal mungkin kita bisa saum gitu. Tapi misalnya ketika ada kondisi-kondisi di mana pada saat mudik kemudian kondisi tubuh kita sedang sakit, atau mungkin ada kondisi-kondisi di mana tidak memungkinkan untuk kita berpuasa ya, kita dikasih keringanan karena dalam keadaan safar. Tapi jangan lupa kemudian setelah bulan kita harus segera mengganti. Nah, mengganti puasa kadang-kadang gini, yang kita lihat sering mengganti puasa itu diganti puasanya ketika sebelum Ramadan tahun depan gitu. Harusnya kan disegerakan, kita kan nggak tahu umur kita panjang atau enggak gitu ya. Jadi sebaiknya mengganti puasa setelah bulan Ramadan, langsung diganti puasa-puasa yang tidak terlaksana gitu. Jadi jangan ditunggu sampai nanti ganti mengkodok puasanya nanti setelah mendekati tahun depan aja lah gitu kan.
sambil latihan itu nggak seperti itu gitu ya. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, boleh, tetapi mensegerakan untuk menggantinya Ustaz ya. Iya, mensegerakan Karena untuk menggantinya. secara langsung itu juga sebagai salah satu rukun iman kita, dan kita harus mendahulukan atau mensegerakan karena kita tidak tahu yang terjadi ke depannya seperti apa Ustaz. Iya. Boleh Ustaz closing statement untuk Saya pernah apa namanya ya? Maksudnya saya sering melihat bahwa ketika bulan Ramadan selesai ya, kemudian Idul Fitri banyak ya, tidak banyak ya, masih ada orang-orang yang ketika bulan Ramadan selesai mereka kembali kepada pola ibadah yang lama sebelum bulan Ramadan. Apa yang hakikat kemenangan Ramadan ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah 183 kan berarti la'allakum tattaqun. Allah memberikan sertifikat takwa gitu ya kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, realnya seperti apa gitu? Realnya adalah ketika di bulan Ramadan kita sudah menjalankan puasa sebulan penuh, kemudian kita fokus bisa itikaf 10 malam terakhir, kemudian mendapatkan kesempatan untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, orang yang menang di bulan Ramadan bukan berarti setelah malam Lailatul Qadar kemudian dia dinyatakan menang. Itu belum tentu. Orang yang menang di bulan Ramadan setelah Idul Fitri, pola ibadahnya sama dengan pada saat Ramadan. Itu adalah orang yang menang. Gitu. Jadi ketika pola ibadahnya setelah bulan Ramadan kembali lagi ke sebelum Ramadan, wallahu alam, kita tidak bisa itu tidak bisa tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tapi orang yang menang itu adalah ya pola ibadahnya dan semangat ibadahnya sama dengan pada saat Ramadan. Dan itu terjaga. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan bulan Ramadan. Itu. Oke, baik, Masya Allah ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tattaqun. Semoga kita semua mendapatkan dan bisa mendapatkan kategori orang-orang yang bertakwa. Baik teman-teman semua, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Kita dapat belajar banyak dari Ustaz Riki. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu, masih dalam acara Rhapsody Ramadan Podcast Odas JKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.